Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi dari Teknik Informatika kelas 01. Di sini saya akan membahas tentang memanusiakan teknologi. Teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan selalu melibatkan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita bangun tidur dibangunkan oleh alarm digital, berkomunikasi melalui ponsel, belajar menggunakan laptop, dan menyelesaikan berbagai urusan dengan bantuan aplikasi. Mulai dari ChatGPT, Gemini, pokoknya berbagai aplikasi AI. Namun, di tengah kemudahan tersebut, kita sering mengalami satu hal yang sama, yaitu rasa kesal terhadap teknologi. Bukan karena kita tidak mampu menggunakannya, tapi teknologinya terasa rumit, membingungkan, dan tidak ramah. Ada aplikasi yang terlalu banyak menu, ada yang sistemnya tidak memberi petunjuk jelas, bahkan ada teknologi yang seolah menyalahkan pengguna ketika terjadi kesalahan. Padahal, manusia bukanlah mesin yang selalu sempurna. Dari pengalaman-pengalaman sederhana yang sering kita alami ini, kita bisa melihat bahwa teknologi sudah sangat dekat dengan kehidupan manusia. Untuk memahami mengapa hal ini menjadi penting, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana posisi teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir tidak ada bagian hidup manusia saat ini yang benar-benar terlepas dari teknologi. Dalam satu hari saja, kita bisa berinteraksi dengan teknologi puluhan kali, bahkan tanpa sadar. Teknologi jelas memberikan banyak kemudahan, namun perlu diingat, pengguna teknologi itu sangat beragam. Ada anak muda yang sangat-sangat cepat beradaptasi. Ada juga orang tua yang masih belajar. Ada masyarakat awam yang hanya ingin teknologi bekerja tanpa harus memahami detailnya. Ketika teknologi hanya nyaman digunakan oleh sebagian orang saja, maka teknologi tersebut belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsinya. Ketika teknologi menjadi bagian dari hampir semua aktivitas manusia, seharusnya teknologi menjadi semakin mudah digunakan oleh siapapun. Namun kenyataannya, tidak semua orang merasakan kemudahan yang sama. Disinilah sering muncul masalah, karena saat kesulitan terjadi, yang disalahkan justru manusianya. Bukan teknologi yang sangat-sangat menyulitkan manusia ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang kesulitan menggunakan teknologi, sering kali muncul anggapan bahwa orang tersebut kurang mampu atau tinggal zaman. Kalau orang sekarang manggilnya gaptek. Padahal mah kesulitan menggunakan teknologi tidak selalu menunjukkan kurangnya kemampuan. Bayangin aja, kita masuk ke sebuah gedung tanpa petunjuk arah. Jika kita tersesat, tentu masalahnya bukan sepenuhnya pada kita, tapi pada desain gedung tersebut. Teknologi pun begitu. Jika banyak pengguna mengalami kebingungan yang sama, maka itu adalah tanda bahwa desain teknologi tersebut perlu diperbaiki. Dari kebiasaan menyalahkan manusia inilah kita menyadari bahwa permasalahan sebenarnya bukan pada kemampuan pengguna. Masalah utamanya terletak pada bagaimana teknologi tersebut dirancang. Di titik inilah konsep memanusiakan teknologi menjadi sangat relevan untuk dibahas. Memanusiakan teknologi berarti menempatkan manusia sebagai pusat dari pengembangan teknologi. Manusia bukan sekedar pengguna, tapi subjek utama yang harus diperhatikan. Manusia memiliki keterbatasan. Kita bisa lupa, bisa salah pencet tombol, dan bisa salah memahami informasi. Teknologi yang memanusiakan manusia tidak menganggap kesalahan sebagai kegagalan besar. Sebaliknya, teknologi memberikan toleransi, panduan,
dan rasa nyaman kepada penggunaannya. Hal-hal sederhana seperti konfirmasi sebelum menghapus data atau petunjuk jelas menunjukkan bahwa teknologi dirancang dengan memahami cara kerja manusia. Setelah memahami makna memanusiakan teknologi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana konsep ini diterapkan dalam bentuk nyata. Jawabannya bisa kita temukan pada bagian teknologi yang paling sering kita lihat dan gunakan, yaitu antarmuka. Saat menggunakan teknologi, kita tidak pernah berhadapan langsung dengan mesin atau kode. Yang kita hadapi adalah antarmuka atau interface, yaitu tampilan layar, ikon, tombol, warna, dan teks. Antarmuka ini adalah bahasa yang digunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan manusia. Jika bahasanya jelas dan familiar, manusia akan memahami. Jika bahasanya rumit dan asing, manusia ya akan bingung. Oleh karena itu, antarmuka bukan hanya soal tampilan yang menarik, tapi soal bagaimana teknologi menyampaikan informasi kepada penggunanya. Penjelasan mengenai antarmuka akan terasa lebih jelas jika dikaitkan dengan pengalaman yang kita alami sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa contoh teknologi yang sering kita gunakan. Aplikasi transportasi online seperti Grab, Gokar, Gojek, GoRide, Maxim, dan lain-lain lah merupakan sebagai contoh teknologi yang memanusiakan manusia. Pengguna tidak perlu memahami sistem yang rumit, cukup memasukkan tujuan dan sistem bekerja di belakang layar. Begitu juga dengan mesin ATM. Langkah-langkahnya dibuat sangat-sangat sederhana, berurutan sehingga pengguna merasa aman, percaya diri, dan sangat-sangat mudah digunakan. Ada juga m-banking, itu benar-benar sangat mudah digunakan, apalagi MyBCA atau BCA Mobile itu. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bagaimana teknologi yang dirancang dengan baik dapat membantu manusia. Namun, tidak semua teknologi dirancang dengan pendekatan yang sama. Teknologi yang tidak memanusiakan manusia dapat menimbulkan stres dan ketidaknyamanan. Pengguna menjadi takut salah, ragu menggunakan teknologi, bahkan enggan mencobanya kembali. Dalam jangka panjang, teknologi seperti ini akan ditinggalkan bukan karena tidak berguna, tetapi karena tidak nyaman digunakan. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa desain teknologi memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman manusia. Hal ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya, yaitu peran sebagai pengguna dan generasi digital. Sebagai pengguna atau user, kita perlu lebih kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Tidak semua teknologi yang canggih berarti teknologi tersebut baik dan bermanfaat. Sebagai generasi digital, kita juga memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Kelak, kita mungkin akan menjadi perancang atau pengembang teknologi. Saat itu, penting untuk selalu mengingat bahwa teknologi dibuat untuk manusia, bukan manusia dibuat untuk teknologi. Setelah memahami peran kita dalam menggunakan dan menyikapi teknologi, kini saatnya kita menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan. Memanusiakan teknologi bukan berarti menolak kemajuan. Justru, ini adalah cara untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi membawa manfaat nyata bagi manusia. Teknologi yang baik adalah teknologi yang membuat manusia merasa terbantu, aman, dan dihargai, bukan teknologi yang membuat manusia merasa kecil dan tertinggal. Dengan memanusiakan teknologi, kita memastikan bahwa teknologi tetap menjadi
alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Akhir kata, semoga melalui pembahasan ini kita dapat memahami bahwa teknologi seharusnya menjadi sahabat bagi manusia. Ketika teknologi dirancang untuk digunakan dengan pendekatan yang humanis, maka teknologi akan benar-benar menjadi alat yang memberdayakan, bukan alat yang menekan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.